Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia. Syukur sekali kita dipertemukan Allah dalam Islam, dipertemukan Allah dalam persaudaraan, bertemu di rumah Allah untuk mengkaji kalam Allah yang merupakan sumber ilmu terbaik. Malam ini kita akan bicara sedikit tentang ayah kalian Ibrahim atau ayah kita Ibrahim. Saya ingin memberikan beberapa mukadimah, 3 atau 4 poin tentang tema kita hari ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Surat tentang haji, dan kita tahu ini adalah bulan-bulan haji. Dan kita tahu juga bahwa bulan-bulan haji itu penuh dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut keluarganya. Ayat ini, di ayat 78 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah berfirman, dan berjihadlah. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah Allah yang memilih kalian. Allah yang langsung memilih kalian. Dan Allah tidak menjadikan di dalam ad-din ini, dalam agama ini ada kesulitan, sesuatu yang menyulitkan. Tidak ada di agama ini. Yaitu millah, ajaran ayah kalian Ibrahim. Dialah Allah yang telah memberi kalian nama muslimin sebelum ini, dan seterusnya, masih terusnya. Saya hanya ingin mengambil satu kata yang menjadi judul kita hari ini, di mana Allah sendiri yang langsung menyebut millata abikum, ayah, ajaran ayah kalian Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Jadi Allah sendiri yang menyebut bahwa Ibrahim adalah ayah. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini, karena kita kalau membahas Ibrahim, alhamdulillah sudah banyak pembahasan. Kalau Idul Adha kita pasti akan membahas tentang tema korban. Begitu haji kita akan membahas tema dari mulai lempar jumroh dan segala macam. Dan itu semua benar. Begitu bicara tentang akidah, tauhid, kita bicara penghancuran patung-patung oleh Ibrahim di usia mudanya, dan itu benar. Tetapi nampaknya yang masih perlu didalami ternyata bahwa Allah dengan jelas menyebut Ibrahim sebagai ayah. Ayah kalian bahkan Ibrahim. Karena itu maka mestinya pembahasan Ibrahim sebagai ayah
menjadi pembahasan besar untuk keteladanan rumah tangga. Walaupun yang hadir di sini ayah dan ibu, tapi sebenarnya pembahasan ayah selalu berhubungan dengan ibu. Ini pembukaan pertama, ayat Al-Hajj 8. Yang kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis, dan ini kita juga semua tahu, mengajarkan kepada kita tentang adzkar sabah wal masa, zikir-zikir pagi sore. Salah satu zikir pagi sore adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Kita oleh Nabi diajari doa, termasuk tadi kita di pagi dan di sore hari bersyukur pada Allah karena kita berada di atas fitratul Islam, fitrah Islam. Kemudian di atas din Nabi Muhammad SAW dan di atas milah ayah kita Ibrahim. Nabi Muhammad dengan juga sangat jelas menyebut bahwa Ibrahim adalah abina, ayah kita Ibrahim. Itu mesti mendapatkan perhatian. Belajar keayahan itu jangan kemana-mana. Ini sudah jelas Nabi sebut, sudah jelas ayat sebut. Belajar sama Ibrahim. Pernahkah detail kita belajar tentang Ibrahim melalui Al-Quran dan hadis Nabi? Nah, malam ini kita akan membukanya. Tentu tidak cukup karena sangat panjang pembahasannya. Dan kalau antum membahas Quran dengan karakter para ulama tafsir membahasnya, antum akan membahas sangat dalam, dan mungkin apalagi waktu saya tidak sampai sejam, mungkin dia hanya layak membahas satu huruf saja, bukan satu kata. Ini karakter Quran, begitu dalamnya ilmu Quran. Mukaddimah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berdoa untuk kedua cucunya, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, sayyidah syababi al jannah. Doa beliau untuk Hasan Husain adalah wa'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan mestinya doa ini dihafal oleh seluruh ayah dan ibu. Di sini ada yang belum hafal doa ini? Sudah hafal semua kan? Atau belum hafal semua? Antum cari doanya, karena doa ini luar biasa dan sangat kita perlukan hari ini. Saya terjemahkan artinya supaya antum semangat untuk menghafalnya, karena nggak sulit, tapi manfaatnya sangat luar biasa buat kita. Lihat, Nabi berkata, aku memintakan perlindungan untuk kamu, karena waktu itu anaknya yang didoakan Nabi dua, Hasan Husain, untuk kamu berdua. Aku mintakan perlindungan untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari tiga hal. Satu, dari gangguan setan. Lihat, generasi itu kalau jauh dari setan, bapak ibunya enak didiknya. Kenapa bapak ibunya melotot terus? Kenapa bapak ibunya susah banget tarik urat tiap pagi? Karena temannya setan. Dan nanti boleh lihat bagaimana pendidikan Imran, pendidikan Maryam, pendidikan ibunya Maryam pada Maryam. Kalimatnya sangat jelas. Salah satu pembahasannya itu silakan dibahas, karena itu bukan pembahasan kita ya. Silakan dibahas bahwa Allah SWT menyampaikan salah satu kunci mendidik generasi yang mudah. Nah, menjadi mudah adalah kalau dilindungi dari setan generasi ini. Makanya jangan pernah akrab dengan setan, karena menyulitkan generasi kita. Di rumah tidak boleh ada kebiasaan setan masuk rumah kita. Itu membuat rumah tangga susah, sulit. Mendidik generasi sulit. Kebiasaan setan jangan dilakukan. Sekecil apapun itu yang mungkin diremehkan kebanyakan orang, jangan pernah dilakukan. Itu mempersulit mengarahkan generasi. Ya, maka Nabi lihat, satu dari gangguan setan, yang kedua dari binatang, binatang yang membahayakan. Kalau kebayang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, binatang itu mungkin ada singa, ada serigala. Ternyata hari ini nyamuk pun jadi masalah. Binatang sekecil itu jadi masalah besar. Karena itulah maka kalau harimau kita kelihatan besar, serigala kelihatan gede, lah nyamuk. Maka dari itu doa ini luar biasa. Apalagi hari ini
ya kan? Namanya virus udah gak karu-karuan. Subhanallah. Ayo dibaca, cari doanya, dihafal. Doakan itu untuk anak-anak karena Rasul dulu mendoakan untuk cucunya. Dan yang ketiga, ini lebih gak kelihatan lagi yang ini. Wa min kulli ainin lama. Dari ain. Dari semua ain, masalah ain. Ini sering orang tidak paham pembahasan ain, tolong dipelajari ain. Ya, tolong dipelajari ain. Sampai Rasul pernah mengatakan, lihat kalimat Rasul tentang ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu ain. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, itu cuma ain, walaupun tidak ada yang mendahului takdir. Artinya sampai segitu kuatnya ain itu merusak. Mata ini ada yang sebagian pandangan mata itu bisa mencelakai, merusak sesuatu. Dan itu nyata. Dan kita harus tahu pembahasannya. Tahu-tahu anak antum sakit, gak ada sebab, gak ada apa. Tahu-tahu hilang apanya, barangnya hilang, ya. Tahu-tahu apa, tahu-tahu rusak. Salah satu yang harus dibahas adalah tema ain. Lihat, ini 3 doa Nabi Muhammad SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi Muhammad berkata, doa ini dulu dibaca oleh Ibrahim untuk kedua putranya, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Maka lihat, Nabi Muhammad saja belajar keayahan dari Ibrahim. Sampai doanya ditiru apa adanya. Ya, di doanya ditiru apa adanya. Itu muqaddimah yang ketiga. Mudah-mudahan gak habis di muqaddimah. Muqaddimah yang keempat. Muqaddimah yang keempat adalah, ini semua juga sudah gamblang di kita. Ada 2 muqaddimah. Yang keempat ini sebenarnya kalau dibagi 4 dan 5 ada 5 muqaddimah. Tapi kalau digabung jadi 2. Bahwa orang yang setiap hari didoakan oleh seluruh orang beriman di muka bumi dengan cara disolawati hanya 2 nabi, Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah bapak sama anak sebenarnya, kita tahu itu. Tetapi yang disolawati ternyata bukan cuma 2 nabi ini, tetapi berikut seluruh keluarganya. Karena jelas doa solawat kita jelas, gitu ya. Jadi kita bersolawat pada Nabi Muhammad, keluarganya, Nabi Ibrahim, keluarganya. Dan ini juga luar biasa. Artinya ini 2 keluarga yang memang istimewa. Bukan hanya sosok sang nabinya, kalau itu pasti istimewa namanya nabi. Ternyata sampai sosok keluarganya. Sehingga sebenarnya solawat kita itu mau memanggil kita, ayo dong belajar keluarga itu dari 2 manusia mulia ini loh. Belajar keluarga muter-muter kemana-mana. Sudahkah antum belajar detail tentang keluarga Nabi Muhammad, belajar detail tentang keluarga Nabi Ibrahim? Karena itu sholawat kita. Jelas tersebut kata keluarga, betul kan? Jelas tersebut kata keluarga. Dan memang dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyampaikan bahwa yang layak untuk menyandang gelar uswatun hasanah memang hanya 2 ini. Yang satu dalam surat Al-Ahzab 21, yang satu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Hanya 2 nama ini yang berhak mendapatkan kata teladan yang baik, uswatun hasanah. Ya, nanti silakan dibuka-buka ayatnya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu muqaddimah-muqaddimahnya untuk kita memasuki pembahasan tentang Ibrahim alaihissalam, ayah kita semua. Dan inilah yang luar biasanya, karena Allah sudah memilihkan orang terbaik untuk diteladani. Karena begini, kita kalau dikasih teori suka-suka bingung menjalankannya, maka Allah kasih sosok. Biasanya kita lebih gampang kalau belajar itu yang ngelihat sosok, ya kan? Saya mau lihat dong Pak yang sudah berhasil yang mana gitu. Belajar teori di dalam kelas itu suka-suka kita, begitu mau menjalankannya juga bingung. Tapi begitu kelihatan sosoknya, kelihatan oh begini Pak, lebih mudah. Ini indahnya Islam. Islam tidak hanya memberi teori, tidak hanya memberi teori Quran, memberi teori hadis, tetapi langsung memberi sosok yang jelas panutannya menjalankan semua teori. Rasulullah Muhammad SAW
dan kemudian juga ada Nabiullah Ibrahim AS. Nah teman-teman keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin membahas tentu tentang berpusat hanya tentang ayah kita Ibrahim alaihissalam, dan ini menjadi pelajaran-pelajaran istimewa baik buat para ayah terutama atau juga buat para ibu. Yaitu kita akan membahas dari beberapa ayat, dan nanti teman-teman tolong dibuka, mungkin sudah pada baca. Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang sekali, bertutur tentang Ibrahim alaihissalam, Sarah, Hajar, kemudian Ismail sampai ke Mekah. Sudah pernah baca? Sudah pernah baca belum? Oh belum, antum harus baca. Karena ini pelajaran, kalau kita mau potret, ini pelajaran keluarga utuh sekali, panjang sekali hadisnya. Keluarga utuh sekali. Jadi kalau kita berselawat tentang Ibrahim dan keluarganya, di sini ada pelajaran tentang keluarga banyak sekali. Nanti yang mau saya bacakan sebagiannya. Ya, sebagiannya mau saya bacakan. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memulai dari mungkin dari runtutan hadis itu, baru nanti kita masuk ke ayat. Karena kalau ayat itu, teman-teman, ayat itu susunannya memang mukjizat, tetapi suka tidak berurut. Berurut maksud saya tidak kronologis rangkaian peristiwa kayak sejarah. Kalau sejarah itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu. Kalau Quran tidak, Quran bisa acak gitu, bolak-balik, loncat sana, balik lagi, dengan hikmah yang Allah mau. Ada hikmah mukjizat di baliknya. Saya kasih contoh supaya antum jelas. Nanti kalau antum buka tentang Ibrahim di surat Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim, nanti antum buka dari mulai 124 dan seterusnya, antum buka. Dalam doa itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Yang di dalam surat Ibrahim ayat 35, Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Doanya kelihatannya sama, terjemahannya memang sama, tetapi ditafsirkan ulama beda. Ditafsirkan ulama berbeda. Al-Alusi, Abu Hayyan Al-Andalusi dan seterusnya, para ulama menafsirkan ayat ini berbeda-beda. Kelihatannya sama. Betul ya? Antum bisa buka nanti di Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadza baladan. Yang dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada. Gitu. Bedanya cuma pada masalah alif lam. Ini tadi saya sampaikan. Ya, waktu 20 menit ke setengah jam sebenarnya hanya perlu membahas alif lam itu. Cukup antum bawa pulang alif lam jadi manfaat, betulan. Betulan. Bedanya cuma alif lam, tapi itu pedoman penting. Kenapa di sini hilang alif lamnya, di sana ada alif lamnya? Cuma itu bedanya. Kalau terjemahannya sama, ya Allah jadikan negeri ini aman. Itu terjemahannya. Tapi beda jauh. Beda jauh. Bahkan ini menentukan doa Ibrahim kok sama. Ini tidak sama. Karena ini Ibrahim berdoa di waktu yang bedanya jauh sekali. Jadi Allah ingin menunjukkan waktu yang berbeda, tapi doa Ibrahim bisa sama. Betapa pentingnya tema keamanan di mana anak kita tumbuh. Paham itu belum? Saya uraikan lagi, lebih dalam lagi. Memang begini, bahas alif lam itu begini. Sebentar, itu jamnya benar apa salah? Kan di jam saya masih. Enggak, maksud saya menit ini ya. Itu maksud saya, kecepatan 10 menit. Betul kan? Berarti betul jam saya. Karena kok sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi ya bisa. Baik. Ketika ini singkat tentang, karena bukan ini pembahasan kita, bukan detail di sini. Ketika para ulama menjelaskan tentang doa Ibrahim yang sama, Rabbi ja'al hadza baladan amina, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Asli bedanya hanya alif lam tok. Ya. Nah, ternyata salah satu penjelasan para ulama adalah, ini ada beberapa penjelasan panjang, tapi saya ambil satu penjelasannya.
yaitu bahwa alif lam itu oleh para ulama disebut salah satu fungsinya, ini salah satu saja. Salah satu fungsi alif lam adalah litta'rif, untuk menunjukkan bahwa negerinya sudah jelas negeri. Sudah jelas litta'rif. Begitu hilang alif lamnya, negerinya nggak jelas. Kalau kita bilang Balikpapan, Samarinda, Bontang, negeri. Begitu saya bilang negeri, terserah. Pokoknya semua di Kalimantan Timur negeri. Tapi begitu kita sedang membahas Balikpapan, kalau saya bilang negeri mesti harus pakai alif lam. Karena jelas yang sedang kita bahas hanya Balikpapan, bukan yang lain. Baik, itu namanya litta'rif. Dan ternyata para ulama mengatakan Ibrahim begitu masuk pertama ke Mekah, itu bukan negeri. Bukan negeri ya, pokoknya tempat tinggal di sini nih anak saya nih. Istri saya Hajar dan Ismail putra saya yang masih kecil itu tinggal di sini. Belum jadi negeri, nggak ada kehidupan kok. Tidak ada kehidupan, tidak layak disebut negeri. Tapi jelas doa Ibrahim, ya Allah jadikan negeri ini maka tidak pakai alif lam. Karena ini bukan negeri sebenarnya. Cuma ini saya sebut aja, negeri. Bukan negeri. Kalau negeri itu kan kayak begini Pak, ada kehidupannya. Makanya ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Begitu nanti dalam prosesnya, ketika Ibrahim kembali ke Syam, dan antum tahu semua kisah panjang tentang bagaimana Hajar bolak-balik Safa Marwah nyari air, sampai kemudian ada Zamzam yang kemudian dikumpulin sama Hajar, dikumpul Zamzami, ada yang kumpul, maka airnya ngumpul, maka jadi sumur. Karena Nabi Muhammad mengatakan semoga Allah merahmati Bunda Hajar, karena kalau tidak beliau kumpulkan, Zamzam itu akan jadi sungai yang mengalir. Hadis dalam Sahih Bukhari, semua dalam Sahih Bukhari. Baik, kemudian dengan itulah maka ketika air sudah mulai ada, negeri yang itu tidak mungkin dihuni orang karena tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan termasuk air, sumber kehidupan. Maka begitu ada air, yang datang duluan burung. Ini saya ceritakan semua dalam Sahih Bukhari ya. Antum buka sendiri. Muter-muter tuh burung di situ. Begitu lewat masyarakat Jurhum. Masyarakat Jurhum itu dari arah Yaman. Makanya aslinya orang Arab adalah negeri Yaman. Dari Yaman mereka berangkat, begitu mendekati lembah Mekah itu mereka aneh, kok ada burung. Orang padang pasir hafal ini burung muter-muter di situ mesti ada air. Mereka aneh karena itu negeri biasa mereka lewati dan tidak ada air sama sekali di situ. Mereka nggak ada yang minat tinggal di situ. Begitu mereka kirim orang ternyata benar ada air, mata air baru keluar itu. Maka kemudian masyarakat Jurhum yang lewat itu minta izin kepada Bunda Hajar untuk bolehkah kami tinggal di sini. Kata Bunda Hajar boleh, tapi kalian tidak berhak terhadap airnya. Maksudnya apa? Maksud saya secara kepemilikan. Secara kepemilikan saya yang punya, saya kasih. Bunda Hajar orang baik, saya kasih, cuma bukan milik kalian. Ya. Nah, maka itulah kemudian akhirnya begitu mereka orang yang cuma lewat itu, para kafilah yang lewat itu, mereka mulai tinggal di situ, lama-lama mulai memboyong keluarganya. Ramailah Mekah tuh dengan masyarakat Jurhum. Karenanya nanti Nabi Ismail nikahnya dengan wanita Jurhum. Dan karenanya dalam hadis disampaikan Ismail pun kemudian belajar bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa asli bahasa Ismail, ibunya dan Ibrahim bukan Arab. Karena di situ Ismail baru belajar bahasa Arab yang dibawa oleh masyarakat Jurhum. Ini belajar sejarah nih. Semuanya ada dalam Sahih Bukhari ya. Anda buka sendiri. Disitulah maka ini setelah itu menjadi masyarakat ramai. Begitu ramai barulah disebut negeri. Kayak begini kehidupannya. Ada masyarakat, ada kehidupan, ada sumber kehidupan, ramai di situ. Begitu Ibrahim datang lagi sudah jadi negeri. Begitu jadi negeri Ibrahim doa pakai alif lam. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikan negeri ini ya, sudah jadi negeri sekarang ini jelas nih, saya bahas negeri betulan ya Allah, ini negeri sudah ada, ini jadikan yang aman. Jadi antum lihat Quran ketika untuk membedakan zaman yang cukup jauh
Dari tidak ada kehidupan sampai jadi negeri berapa lama ya? Balikpapan ini dulu nggak ada ya, sampai jadi ditinggali orang Pak. Itu artinya doa Quran ini mukjizatnya sampai begitu. Untuk membahas sebuah zaman yang jauh dibedakannya hanya dengan alif lam. Itu mukjizatnya Quran. Alif lam saja menunjukkan waktu yang panjang. Tetapi yang menarik adalah namanya mendidik anak. Mendidik anak mau dimanapun, mau dia layak huni atau sudah layak huni atau belum layak huni, maka namanya didik anak itu mesti ada di tempat yang aman. Aman itu maknanya dia anak di situ tumbuh dengan sangat nyaman. Karenanya sebelum Nabi Ibrahim meminta banyak doa beliau untuk keturunannya, yang pertama diminta selalu satu hal, minta tempat ini aman ya Allah. Generasi kita tidak akan pernah bisa tumbuh baik di tempat yang tidak aman dan nyaman. Rumah Bapak Ibu kalau tidak aman, tidak nyaman, ya kan, maka generasi Bapak Ibu tidak bisa tumbuh dengan baik di rumah. Jadikan rumah itu nyaman, tempat yang aman, tempat yang nyaman. Sehingga nyaman. Kalau bahasa Rasul Muhammad SAW, wal yasa'uka baituk, hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu. Ngerti maksudnya? Rumah antum itu, rumah antum umpamanya gede rumahnya, ya kan? Rumahnya gede banget. Umpamanya rumah antum ukurannya 1000 meter. Ya, gede rumahnya. Masuk berikut halaman gede besar ya kan? Oke. Besar rumah antum, tapi kalau keadaannya tidak nyaman di rumah, itu anak nggak betah di rumah. Bapaknya kalau pergi juga nggak pengen pulang, ibunya kalau pergi sekalian. Anaknya juga sama. Kenapa? Karena tidak nyaman untuk dipulangi. Kalau rumah Anda surga, tidak ada yang tidak rindu pada kepulangan ke surga. Tapi karena rumah neraka, siapa yang ingin pulang ke neraka? Gak ada yang pulang ke neraka. Maka dari itu harus menjadi surga rumah itu. Sehingga bahasa Rasul Muhammad tadi, hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu, itu maknanya bukan ukuran luas berapa kali berapa, tapi rumahmu memang membuatmu betah. Jadi betah di rumah itu salah satu ciri keberhasilan pendidikan rumah tangga. Antum catat penting itu. Cuma urusan betah di rumah, jadikan tolok ukur teman-teman. Betulan, betah di rumah itu tolok ukur. Itu kalimat Rasul Muhammad SAW sampai segitunya. Dan Ibrahim mengisyaratkan tentang negeri yang aman, karena disitulah anaknya tumbuh. Wal yasa'uka baituk, hendaknya cukup rumahmu untuk menampung dirimu. Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kemudian ini tadi saya ingin sampaikan sebenarnya bahwa kalau Quran itu pembahasannya tidak kronologis, nggak selalu kronologis. Ada yang kronologis tapi nggak selalu 1, 2, 3 gitu ya. Tadi mau bahas itu saya. Nah, Quran lihat sekarang. Bukankah yang pakai alif lam itu di surat Ibrahim? Artinya negeri itu sudah ramai. Bukan negeri awal Ibrahim masuk ke Mekah. Tetapi yang unik justru itu ayat 35 surat Ibrahim. Tapi di ayat 37 justru malah membicarakan Ibrahim baru naruh anaknya. Baru naruh terus pergi dari Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, dan seterusnya itu. Ya Allah, aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak ada pohon di samping rumahmu yang mulia. Itu doa itu kalau dalam Sahih Bukhari tadi, riwayat Ibnu Abbas tadi, itu dibaca Ibrahim ketika Ibrahim baru meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah. Setelah itu ditinggal oleh Ibrahim. Begitu Ibrahim sampai di sebuah tempat, di sebuah taniyah, sebuah tempat yang tempat itu sudah nggak bisa dilihat oleh Hajar dan Ismail, maka di situ Ibrahim berdoa. Ini doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Padahal ayat 35 itu negeri sudah jadi negeri nanti, tapi ayat 37 malah balik mundur ke belakang. Jadi begitu itu Quran. Nah, tapi kalau di hadis Nabi SAW kadang-kadang dituturkannya dengan lebih runtut. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang peristiwa ini. Saya simpulkan saja hadisnya, di mana
ketika terjadi kecemburuan. Jadi ketika belajar Ibrahim alaihissalam, ternyata antum akan dapat pelajaran pertama adalah pelajaran kecemburuan. Di hadis itu pelajaran pertama antum dapat pelajaran memanage kecemburuan. Gak gampang loh kadang-kadang, ya kan, memanage kecemburuan. Dan bukankah pelajaran yang juga detail sama bisa antum dapatkan ketika kita belajar ke rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW, kecemburuan antar istrinya. Jadi mohon belajar, para bapak belajar, para ibu belajar. Gimana? Saya tunjukkan. Karena bukan cuma bapak yang harus belajar mengatasi kecemburuan istrinya. Karena Allah ciptakan bahwa perempuan punya perasaan lebih besar dan itu kelebihan buat perempuan sesungguhnya. Tetapi juga harus belajar, para wanita juga harus belajar tentang kecemburuannya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wanita itu kalau lagi cemburu tidak bisa membedakan mana atasnya lembah, mana bawahnya lembah. Ngeri gak Pak? Ngeri Pak. Itu bisa loncat, dia pikir atas lembah, taunya jurang. Itu kalimat Rasul Muhammad loh tentang kecemburuan itu. Dan subhanallah, Nabi menyikapinya tidak sama. Dari cemburu ke cemburu itu ternyata beda. Jadi para laki-laki harus bisa membedakan ini cemburu yang jenis apa. Pernah bedakan Pak cemburu jenis apa? Harus belajar. Karena kecemburuan itu mesti ada. Mesti ada. Harus belajar ke keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi. Nah, lihat. Keluarga mulia. Ini keluarga paling mulia. Ternyata kalau cemburu ya bisa sangat buruk. Makanya juga gini, mohon bapak-bapak sabar, saya menasihati diri saya sendiri juga, ya kan? Dan para ayah semua yang di sini, mohon sabar Pak menghadapi cemburunya istri. Jangankan istri kita, istri para nabi, bahkan nabi paling mulia yang kita sholawati setiap hari ini, dua nabi mulia ini, itu begitu cemburu bisa sangat buruk keadaannya. Iya. Jadi mohon disabari Pak. Ya kalau ada piring pecah sedikit nggak apa-apa Pak. Mohon disabari, betul. Saya cerita betul. Karena ini kejadian di Rasul Muhammad SAW. Antum tahu kejadian kecemburuan Bunda Sarah dan Bunda Hajar ini sampai buruk loh, sampai memburuk loh Pak. Kecemburuannya sampai memburuk. Jadi di riwayat itu sampai disebutkan. Antum tahu? Saya pernah dengar sampai seburuk apa? Belum pernah dengar. Memang harus belajar kita Pak tentang kecemburuan ini. Waktu saya habis. 40. Sedikit ya. 1 menit lagi. Baru cemburu ngomongin saat itu belum. Memang begini, Sati Tony iseng. Jadi sampai seburuk ini lihat. Sampai Sarah itu bersumpah mau memotong-motong Hajar 3 potong. Antum kebayang nggak Pak? Itu wanita mulia. Wanita mulia. Tapi kalau sudah cemburu itu nggak bisa bedain ini lembah atas atau lembah bawah. Paham ya? Jadi mohon yang sabar ya Pak, yang sabar Pak, ya sama kayak saya yang sabar. Ibu-ibu juga gitu, Pak. Ya tolong juga segera sadar ketika itu ya. Dan ayah Ibrahim itu punya sikap, beliau menyikapi kecemburuan. Karenanya itu kenapa? Itu menjadi kisah awal kenapa kemudian diperintah Allah untuk dipisah. Dan misahnya kok jauh banget, jaraknya 1000 kilo lebih. Untuk memisahkan itu, jadi untuk menyelesaikan urusan cemburu. Tapi ini menjadi potret menarik Pak, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memisahkan istri dengan jarak sangat jauh, tapi Nabi Muhammad SAW itu justru meletakkan istri berurutan, berdampingan, menjadi bilik-bilik mulia di samping Masjid Nabawi. Antum sih tinggal milih aja yang mana, terserah, dua-duanya baik. Lu kok ketawa? Begitu kan? Begitu Ibu? Oh enggak, gimana? Dua-duanya mulia ya. Jadi itu luar biasa. Nah, kemudian itu awalnya sebenarnya sampai kemudian pindah dan ayah Ibrahim itu menyikapi ini masalah di istri memang. Dia misal sebagai seorang pemimpin dan kemudian ini istri yang dipimpinnya seperti itu keadaannya, maka kemudian perlu penyikapan yang baik dan benar. Dan sampai Ibrahim memberikan solusi pada Hajar. Selain solusi harus dipindahkan, memberikan solusi pada Hajar dipindahkan, dan memberikan solusi pada Sarah, sampai Sarah mengatakan kamu harus menepati, karena sumpah dia Pak, sumpah itu kan harus tepati. Tapi sumpahnya kan salah, motong-motong orang, gimana ceritanya? Kan nggak benar. Maka Ibrahim mengatakan gampang caranya. Sini, kamu lakukan saja terhadap tubuhnya Hajar
melakukan beberapa hal. Maka ini yang disebut bahwa yang pertama kali melubangi telinga ini buat apa nih? Buat anting ini adalah Bunda Saroh. Saroh yang pertama kali yang dilubangi adalah telinganya Hajar. Dengan itu maka kamu sudah memenuhi sumpahmu, karena itu fisiknya Hajar juga ya. Ya, sampai dikasih solusi gitu sama Ibrahim alaihissalam ya. Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi? Baik, karena itu bicara istri, maka saya ingin Bapak-bapak meringkaskan untuk Bapak semua tentang bagaimana dengan anaknya. Kalau istri silakan dibaca lanjutannya ya, saya sudah sampaikan tadi. Ketika berbicara tentang masalah anak, maka sangat menarik karena Ibrahim alaihissalam itu punya 2 putra, yang tua adalah Ismail, kemudian yang lebih muda adalah Ishak. Dan dua-duanya adalah nabi, merupakan ayah para nabi setelahnya. Ishak adalah ayah para nabi setelahnya, dan Ismail dari rahimnya, dari tulang sulbinya lahir nanti Nabi Muhammad SAW. Jadi ini memang keluarga yang istimewa. Dan disitulah Allah memberikan potret sangat jelas nyata di dalam Quran tentang hal ini. Dari mulai sejak kehamilan istri, sejak kehamilan, bahkan belum hamil, sejak pemberitahuan pertama bahwa kamu akan hamil. Ya, dan itu bisa dibandingkan, itu bahasanya detail sekali. Nanti silakan dibuka karena di sana ada pembahasan ketika malaikat bertamu, yang Ibrahim serta istrinya Saroh tidak tahu kalau itu malaikat. Pokoknya dijamu saja, dan penjamuan itu saja menjadi manfaat sendiri, pelajaran buat kita. Sampai kemudian diberitakan bahwa kabar gembira hamil, terus ada dialog dan seterusnya. Nah, pendidikan Ibrahim terhadap putra-putranya sampai berhasil itu luar biasa. Makanya kalau kecemburuan tadi tidak dimanage dengan baik, Pak, yang terjadi istri tidak nyaman, anak tidak nyaman, nggak tumbuh nanti. Karena terganggu pertumbuhannya, makanya harus pandai memanagenya. Maka dengan diselesaikan masalah itu, maka dua-duanya tumbuh dengan baik. Maka jadilah Ishak dan Ismail alaihissalam, dan dua-duanya orang istimewa. Al-Quranul Karim banyak memotret tentang pendidikan anak pada Ibrahim dan Ismail, karena ada pembahasan yang menarik, yaitu tentang masalah jarak yang jauh. Jarak yang jauh dan jarang ketemunya Ibrahim dengan Ismail. Wallahu a'lam berapa kali Ibrahim ketemu, karena memang ada beberapa riwayat yang dijelaskan. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan dalam Fathul Bari sebenarnya. Ala kulin yang jelas bahwa Ibrahim alaihissalam itu beliau berkunjung ke Ismail itu ya dalam hitungan yang memang agak jarang. Tapi karena Quran juga memberikan potret yang seperti itu, bahwa mengisyaratkan tentang pertemuan yang jarang. Nah, ketika pembahasannya begitu, maka ada 2 poin. Ini sebagai penutup kita, 2 poin tentang terutama mereka para ayah yang sibuknya luar biasa. Belajarlah dari Ibrahim, sekaligus para ibu harus tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, saya mulai dari para ayah. Ini ada 2 poin. Poin 1 adalah poin ketika sang ayah tidak sedang bersama anak-anaknya dengan kesibukannya di luar sana. Poin yang kedua adalah ketika ayah sedang kembali bersama anak-anaknya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukannya? Belajarlah pada Ibrahim, itu jawabannya. Begitu memang. Saya kasih sedikit, tapi antum buka sendiri karena nggak ada waktunya. Waktu saya habis tadi. Saya diburu-buru waktu ngomongin. Begitu berbicara tentang masalah ketika jauh, lihat tadi Ibrahim meninggalkan Ismail alaihissalam, itu Ibrahim melepasnya dengan doa. Ingat tadi? Begitu Ibrahim pergi, sampailah di sebuah tempat, yang tempat itu Ibrahim tidak lagi terlihat oleh istrinya dan anaknya. Dia pergi meninggalkan doa. Rabbana inni dia yang doanya luar biasa. Pertama ada keluhan Ibrahim, karena biar gimana pun Masya Allah meninggalkan keluarga itu masalah besar. Kalau yang masih berpikir normal, karena banyak yang tidak berpikir normal hari ini. Keluarga menjadi barang yang dianggap tidak penting sehingga dikorbankan dengan cara apa saja. Oke, maka dia meninggalkan doa dimulai dengan keluhan. Setelah tema keluhan, maka Ibrahim memastikan bahwa pendidikan anak itu mesti harus sampai ke masjid Allah, inda baitikal muharram. Ini surat Ibrahim ayat 37 ya. Bahwa bisa jadi tidak layak huni, tapi yang penting sampai ke masjid. Sampai ke masjid. Jadi pastikan kalau nyari rumah bukan hanya masalah view-nya bagus, tempatnya hijau, seger, bukan cuma itu, tapi pastikan di mana masjidnya.
Karena generasi ini tidak tumbuh baik kecuali di masjid. Inda baitikal muharram. Setelah itu Ibrahim berdoa tentang masalah, sebenarnya doa sebelumnya ayat 35 masalah tauhid. Kemudian setelah berikutnya lagi adalah masalah ibadah. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi doa. Jadi antum juga harus tahu doa apa urutannya. Urutan 1 tempatnya harus nyaman, urutan 2 tentang tauhid, tentang akidah, urutan ketiga tadi, dan doa itu bisa diselingi dengan keluhan, karena Allah suka kalau hambanya mengeluh. Kemudian juga ada pelajaran tentang seterusnya tadi. Kemudian setelah akidah, tauhid adalah ibadah, karena sholat itu ibadah. Yang keempat adalah penerimaan sosial. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati sebagian manusia ini cinta pada keturunan saya. Penerimaan sosial. Diterima di sosialnya. Biasanya kalau diterima di masyarakat itu karena akhlaknya baik. Masyarakat itu suka sama orang yang akhlaknya baik. Antum tahajud tiap malam, tapi ketemu orang nggak pernah senyum, orang nggak suka. Makanya biasanya akhlak. Maka penerimaan sosial ini berarti akhlak. Baru setelah itu poin berikutnya baru urusan fisik lah. Ibrahim minta buah-buahan, itu urusan makan, itu nomor berapa nih? 1, 2, nomor 5. Jadi jangan dibalik, ya harus cerdas berdoa. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, kemudian nanti yang bersambung dengan para bunda adalah bahwa kelebihan Ibrahim alaihissalam. Nanti antum lihat di kisah selanjutnya, kisah yang dalam Sahih Bukhari itu, bahwa begitu Ibrahim berkali-kali datang, dan itu juga diabadikan dalam Quran, ketika Ibrahim menyembelih, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Juga ada pembahasan sendiri. Kemudian ketika nanti Ibrahim datang, kemudian kisah Ismail yang sudah punya istri itu, sekali istrinya Ismail nggak ada, dan sampai Ibrahim minta, udah pesen sama suamimu, sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan ghayyira atabata babik, ya kan, tolong suamimu ganti apa tuh namanya, awal pintu naik itu ya, di bagian depan itu tolong ganti itu bagian depan pintu itu, suruh ganti. Kemudian Ismail mengatakan itu ayah saya. Ini menarik, bagaimana Ismail yang jarang ketemu bapaknya tapi sangat mengenali walau tidak ketemu, cuma mengenali dari bahasa. Itu hubungan sangat kuat antara ayah dan anaknya. Lah kalau bapaknya jarang ketemu, kok bisa anak mengenali bapaknya? Ini adalah karya berdua. Pertama, sang ayah memang punya ciri khas yang sangat kokoh dan kuat. Begitu ketemu, anaknya paham betul, karena ayahnya itu punya ciri khas yang menarik. Karena di pertemuan berikutnya, waktu Ismail sudah ganti istri, kan kalimatnya juga sama. Cuma yang sana diminta mengganti, yang kedua kata ayahnya tabbit atabata babik, sama bahasanya. Pertahankan itu bagian depan rumah pintumu itu. Sama bahasanya. Jadi ciri khas bahasa ayah. Ayah dia punya ciri khas. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa tentu ini juga karya bunda. Karena begitu tidak ada sang ayah, maka sang bunda menjadi jembatan bagi anak ke ayahnya. Dia harus menceritakan kelebihannya, bukan keburukannya. Bukan jadikan kesempatan untuk bicarakan keburukan ayah, tapi ceritakan semua kebaikan dan keistimewaannya, sehingga sang ayah hadir dengan kisah kehebatannya walau sedang tidak bersama anak-anaknya. Ya? Waktu saya habis. Ya, lanjut. Dan mitra edisi dalam mata Allah. Jadi telah kita dengarkan tentang sebuah kisah Ibrahim, bisa kita ambil dari Nabi kita, ayah kita Ibrahim. Dan untuk pertanyaan itu di depan sudah ada mic ya, di sebelah kiri. Aduh ibu, bagian apa ada satu, bagian depan ada satu. Ada yang bertanya dari apa dulu sekarang? Dari bapak-bapak. Oke, saya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan ini, ada sebuah pertanyaan Ustaz. Tadi kan ya, tadi ada sebuah kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu mendoakan anaknya dari bahaya ain, Ustaz. Bahaya ain. Dan juga tadi salah satu syarat atau hikmah tentang agar anak ini tumbuh dengan baik itu adalah dengan tinggal di tempat yang aman, Ustaz. Seperti itu. Nah, bahaya ain tadi seperti Ustaz bilang itu sabaqatul ain, itu maksudnya mendahului takdir. Kira-kira ada cara lain nggak, Ustaz,
dari Nabi Ibrahim juga yang bisa kita tiru selain dari doa itu untuk anak agar terhindar dari ain? Tentu nanti pembahasan tentang ain umpamanya, khusus pembahasan ain, teman-teman juga harus membahas detail ain itu. Bayangkan betapa pentingnya ini sampai beberapa ahli ilmu itu menulis buku sendiri khusus tentang ain saja. Satu buku sendiri hanya tentang ain saja. Begitu pentingnya ini, walaupun ini memang nggak pernah kita pelajari sayangnya. Nah, kalau masalah mengatasi itu semua juga ada panduannya di dalam Islam. Sebagian tadi disampaikan oleh Nabi Ibrahim, nanti sebagian yang menyampaikan Nabi Muhammad. Makanya zikir-zikir kita, sebagian zikir kita itu bermanfaat untuk menjaga dari ain. Makanya melakukan zikir pagi sore umpamanya, atau zikir bahkan zikir setelah sholat segala macam, itu nanti sebagian zikir itu nanti anda bisa pelajari di pembahasan ain secara detail. Itu salah satunya untuk menjaga dari ain. Ain itu sumbernya adalah ada dua. Satu, mata yang sangat takjub, sangat kagum pada sesuatu, kemudian lupa berzikir pada Allah, lupa menyebut nama Allah. Anak bapak ibu pokoknya cantik sekali, ganteng sekali, gitu. Orang lihat sampai kagum sekali, Anda harus hati-hati. Karena orang yang sangat takjub kagum itu ketika tidak mengucap zikir pada Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, menyebut nama Allah, maka itu kekuatan matanya bisa merusak yang dia lihat. Dan itu pernah kejadian di sahabat Nabi SAW, ketika ada sahabat Nabi itu laki-laki tapi kulitnya memang bersih putih. Itu suatu hari beliau kena penyakit gatal. Bayangkan, rusak kulitnya, gatal. Jadi kulit yang putih bersih itu gatal. Kemudian karena nggak ketemu kok seperti ini parahnya, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, kok saya begini? Nabi SAW mengatakan, siapa yang terakhir melihatmu ketika kamu buka badanmu? Maka diumumkan di hadapan sahabat. Karena ini perlu cari solusinya. Ternyata ada seorang sahabat, ketika ditanya dia mengatakan betul, waktu terlihat dia buka badannya gitu, kekaguman dia terhadap bening kulitnya itu sampai luar biasa. Nah itu kemudian itu bisa menimbulkan penyakitnya. Maka Nabi ngasih solusi waktu itu. Ini bagian dari pembahasan ain. Makanya waktu itu Nabi mengatakan, sudah, kamu yang memandang dia wudu. Nah air wudu itu yang kemudian dipakai untuk membasuh dan seterusnya. Itu masuk semua ada di ain. Atau yang kedua adalah ainun hasid. Ain hasid adalah mata orang yang hasad. Kalau tadi orang yang takjub, kalau ini adalah orang yang hasad. Ada hasad dalam diri sangat kuat pada Anda, begitu melihat hati-hati. Itu ain. Gitu ya? Ini silakan dipelajari lanjut. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, Barakallahu fiik. tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah bahwa keluarga atau anak-anak kita itu harus senang di rumah lah ya, maksudnya rasa di rumah. Yang ingin saya tanyakan sekarang tanda kutip bahwa keluarga anak itu kerasa di rumah apabila ada fasilitas macam-macam, baru dia jenak di rumah gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, gimana ya kalau misalnya keluarga Rasulullah atau Ibrahim yang keluarganya dulu mungkin ada contoh-contoh yang mungkin ada bisa kerasan di rumah, senang di rumah gitu, kalau dengan keluarga gitu. Itu tips-tips yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar anak ini kerasan di rumah terlepas dari berbagai macam fasilitas. Yang kedua dari mana? Ibu, masalah cemburu, Bu? Ya. Tapi mungkin beliau dulu saja. Baik. Kalau anak-anak senang dengan permainan, itu fitrah anak-anak, Pak. Anak cucu Nabi pun bermain, anak cucu sahabat pun bermain. Kan? Dan Al-Quran pun menyebut bahkan anak-anak Nabi Yakub pun bermain. Jadi bermain itu memang fitrah anak-anak, memang fitrahnya anak-anak. Hanya memang kita harus belajar tentang permainan ini dalam pendidikan Islam semestinya kayak apa. Kesalahan kita hari ini adalah selalu bahwa permainan itu satu mesti mahal, satu mesti membeli, dua mesti harga mahal,
atau bahkan kalau tidak membeli kita harus pergi ke tempat yang kita juga perlu tenaga, perlu waktu, perlu uang. Kita ini suka lupa, Pak. Lupa. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya, waktu masa kecilnya masih sangat bahagia dengan alam ini. Betul, Pak? Betul. Anak-anak kita sudah kehilangan bahagia. Kehilangan bahagia, Pak. Makanya saya sering kali sampaikan, kenapa waktu saya tulisan saya di parentingnabawiyah.com saya tulis ayo hujan-hujanan. Wallahi, Pak, itu bahagia yang sudah dikebiri oleh para orang tua hari ini. Itu adalah hak anak-anak yang Anda rampas. Tidak ada yang bisa mewakili keberkahan air hujan itu. Anak-anak itu Masya Allah, kalau mandi hujannya Anda temani, maka itu tidak pernah ada duanya. Karena bisa jadi dia di tempat lain, di rumah mbahnya, di rumah omnya, rumah tantenya, mau hujan-hujanan dilarang. Dia pasti pengen pulang ke rumah. Karena dia tahu kalau di rumah pasti mandi hujan sama ayah. Luar biasa, Pak. Kita ini selalu PR kita tadi, karena kita selalu kalau mainan itu mesti beli dan mesti mahal. Kenapa? Wong Nabi itu kuda-kudaan sama cucunya. Asal cucu naik ke sini kan senang banget, kan? Anak naik ke punggung bapaknya senang sekali. Kita bisa bermain, bahkan dengan peralatan yang sederhana apa adanya, dan alam ini disediakan untuk kita bersenang. Kita bisa bermain di situ, untuk bersenang di situ dengan cara yang halal. Begitu ya. Jadi Anda boleh beli mainan, tapi tadi tolong bahwa permainan itu bukan selalu harus mahal, harus selalu ada fasilitasnya. Antum tahulah berapa sih ukuran rumah Nabi SAW? Satu istri itu berapa sih luas kamarnya? Cuma sekamar, kan? Ukuran cuma sekamar. Berapa sih luas Fatimah dan Ali rumahnya? Di sana ada Hasan Hussein di sana, ya cucu Nabi SAW. Kecil rumahnya, tapi mereka nyaman di rumahnya. Nyaman di rumahnya, ya kan? Nah itu yang harus kita pikirkan, bahwa kalau anak-anak senang bermain, itu memang sudah fitrah mereka. Tapi Masya Allah di rumah mereka bisa bersama kita, bisa bersama yang ada, ya kan? Ya, dan saya minta tolong dihindarkan gadget. Ini permainan yang sama sekali tidak mendidik yang ada di sini. Di komputer Anda, di laptop Anda, di tab Anda, di handphone Anda tidak mendidik. Buang itu. Buang semua permainan dari sini. Ini tidak mendidik dan menjadikan anak Anda bermasalah dari semua sisi. Mereka bermain dengan ini semua menjadi masalah. Baik, tidak ada lagi di rumah permainan ini mulai malam ini. Betul, buang semua permainan di semua peralatan elektronik Anda. Kalau ada PS segera dikubur dalam-dalam. Gali, kubur, kemudian takbir 4 kali. Kubur maksudnya, ada mati itu sudah selesai. Ya, karena nggak ada tempatnya, tidak ada tempatnya di rumah kita permainan seperti itu yang membuat mereka jadi salah dalam bermain, Pak. Daripada antum bermain di gadget main bola, ayo kita main bola beneran. Dan itu silakan diuji nanti. Begitu Anda yang biasa main di gadget, Pak, silakan ketika ini tidak ada, begitu anak buka, umpamanya kok nggak ada mainannya, semua buka komputer nggak ada mainannya, di laptop nggak ada, semua nggak ada. Lihat, nanti antum perhatikan, ketika tidak ada permainan di sini, lihat mereka mulai akan bermain dengan cara mereka dan sangat kreatif. Kreatif itu mahal. Kalau di sini yang kreatif yang buat, Pak, yang pintar, yang dapat duit yang buat. Tapi kalau itu anak Anda akan jadi anak kreatif. Lihat kreatifnya. Kursi yang ini digeret, ditarik, digeser, yang di atas turun ke bawah, bawah naikin ke atas, ya kan? Ini tarik pecah, puang, ya kan? Ini mereka nulis di papan tulis ditulis penuh, menarik sampai ke tembok. Oh, indah sekali, indah sekali. Itu yang benar. Itu yang benar, ya. Allahu Akbar. Jadi disediakan fasilitas yang membangkitkan kreativitas anak. Jangan sampai nanti mamanya melarang anaknya main gadget, tapi mamanya sebelum main gadget juga, ini masalah. Tak aja main handphone, mamanya main Pokemon Go. Nah, ini masalah. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak? Dari bapaknya? Dari ibunya, Pak, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang punishment terhadap anak. Apakah memang Rasul itu pernah memberikan punishment kepada anaknya atau permainan yang lain? Terima kasih. Ya, pertanyaan antum ringkas bagus, tapi jawabnya 2 jam. Antum tanya Ustaz Arif.
Itu Direktur Parenting Nabawiyah bersama saya. Itu materi hukuman dalam pendidikan Islam itu saya menyampaikannya 2 jam, tanya beliau. Betulan. Jadi saya ringkas jadi 2 menit. Ya, mudah-mudahan dapat. Begini. Pertama, kalimat yang saya sampaikan, apakah Rasul pernah menghukum? Ini saya jawab dengan 2 hal. Pertama, saya ingin mengoreksi pertanyaan ini karena pertanyaan ini selalu ditanamkan sebagai racun untuk merusak konsep punishment dalam pendidikan Islam. Oleh para trainer ini ditanamkan sebagai racun karena begitu membahas tentang umpamanya menghukum sampai memukul dalam pendidikan Islam, kemudian oleh para trainer pendidikan, oleh para ahli pendidikan hari ini dikatakan, tapi Rasul kan nggak pernah mukul, Rasul kan tidak pernah nyambuk, dan seterusnya. Antum lihat, ini kalimat racun. Dia tidak sadar, mereka ini tidak sadar bahwa mereka menghina Nabi. Kenapa menghina Nabi? Lihat Pak, saya saja orang yang bukan siapa-siapa ini, kalau saya mengeluarkan kalimat, saya mencoba komitmen dengan kalimat yang saya keluarkan. Ini Rasul keluarkan kalimat loh. Sekarang Anda katakan itu, seakan Anda ingin katakan bahwa Nabi tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Itu penghinaan luar biasa pada Nabi kita SAW. Nabi orang paling komitmen terhadap kalimatnya. Sangat komitmen terhadap kalimatnya. Adapun kenapa Nabi tidak pernah mukul? Memang anak-anak tidak layak dipukul. Wah, anak soleh-soleh kok dipukul? Anak soleh dipukul. Loh, kalau anak hari ini, nah itu Pak, mungkin ada yang layak dipukul. Dan jangan salah, bahwa hukuman bukan cuma mukul. Makanya saya juga tulis kan, silakan dibaca, Setangkai Anggur untuk Pendidikan. Kisah Setangkai Anggur untuk Pendidikan saya tulis. Saya tulis dan antum bisa baca kisah Setangkai Anggur itu 2 sahabat, kisahnya dua-duanya adalah anggur dan dua-duanya dijewer Nabi. Jewer punishment. Sampai Nabi mengeluarkan kalimat, "Hei, anak yang gak amanah," sambil dijewer. Itu kalau di dunia hari ini itu dianggap teror psikologi. Teror psikologis. Dianggap begitu. Atau melihat, tapi ini Rasul, hasilnya luar biasa. Silahkan baca, salah satu sahabat dijewer adalah Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat dan seterusnya. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat dan seterusnya. Itu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu pernah dijewer Nabi waktu kecil. Begitu, ya. Nah, yang kemudian yang kedua, tadi ini jadi racun, Pak. Yang kedua bahwa apakah Nabi pernah melakukan punishment? Iya, tadi buktinya Nabi pernah jewer. Nabi pernah memaksa, dan ini sering saya sampaikan, Nabi pernah memaksa untuk mengeluarkan korma dengan paksa, dengan jari beliau yang dipaksa dimasukkan ke mulut cucunya yaitu Hasan. Karena korma yang dimakan adalah korma sedekah. Dan Nabi katakan, apa kau tidak tahu nak Hasan bahwa kita ini keluarga yang tidak boleh makan harta sedekah. Karena Nabi dan keturunan tidak boleh makan harta sedekah. Dikeluarkan paksa itu buat anak. Antum ya kan? Itu ketegasan yang luar biasa. Mungkin jadi menjadi sebuah punishment buat sebagian mereka. Keinginannya sudah mereka nikmati itu ternyata dipaksa untuk ditarik. Anda tahu anak Anda sudah biasa main handphone, tiba-tiba Anda putuskan tarik handphonenya. Punishment bukan? Punishment. Dan itu dilakukan Nabi terhadap Hasan, padahal Hasan masih kecil saat itu. Nah, tinggal kemudian antum harus pelajari bahwa punishment itu kapan diberikan, sebesar apa, hukumannya jenisnya apa, kapan harus berhenti menghukum, urutannya seperti apa, itu semua harus dipelajari. Saya ringkaskan sebagai penutup satu kalimat untuk tema punishment adalah, ini disampaikan menarik di salah satu buku pendidikan Islam, bahwa yang namanya hukuman itu dalam pendidikan Islam itu sesungguhnya seperti obat. Hukuman itu kayak obat. Kalau nggak sakit ya nggak dikasih obat. Kalau nggak sakit dikasih obat, malah bahaya, betul kan? Malah bahaya. Satu, yang kedua, yang namanya obat itu ada tahapannya, Pak. Kalau cuma baru demam apa anget-anget badannya, janganlah antum kasih apa yang langsung ngebom antibiotik hari, bahaya.
Dia mesti punya tahapan. Kalau memang pada level yang sangat tidak mungkin, kecuali harus amputasi kakinya. Itu namanya sesuai dengan keadaannya. Antum paham itu? Ini obat begitu. Kemudian yang juga tentang tema ini adalah yang bisa memutuskan dia berhak diobati dengan apa, dengan kadar berapa adalah mesti seorang dokter atau seorang ahli kesehatan. Betul kan? Makanya antum harus jadi ahli itu. Karena di rumah ada anak-anak kita, antum harus ngerti yang begini ini hukumannya apa ya. Kayak yang begini ini hukumannya sampai level mana. Dan seperti apa, bagaimana caranya dan seterusnya. Ya, dipelajari. Ini ringkasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya memang ada sebenarnya dari Rasulullah SAW, tapi memang ada tahapannya seperti itu. Dan ini pertanyaan terakhir. Saya seorang guru di SMK Negeri di Balikpapan. Di sekolah saya ada beberapa anak-anak yang memiliki penyimpangan LGBT. Bagaimana mengatasi persoalan tersebut? Bahkan tidak sedikit sebagian dari mereka dimanfaatkan oleh komunitas LGBT Balikpapan untuk gabung di komunitas tersebut. Mohon solusinya. Ya, teman-teman, ini harus melibatkan orang tua, bapak ibu guru. Kalau nggak bisa ngatasi sendiri nih. Kenapa? Lihat, Rasul sampai mengatakan dalam ini tentang tema mereka yang punya penyimpangan seksual ini, itu sampai Nabi SAW mengatakan usir mereka dari rumah kalian. Antum pernah dengar hadisnya? Akhrijuhum min buyutikum. Usir mereka dari rumah, sampai begitu loh, Pak. Tapi memang harus antum pahami dengan baik hadis ini. Tentu setelah antum melakukan semua treatment, pengobatan, upaya untuk ini segala macam, oke. Setelah itu, ketika memang juga tidak manfaat, maka jangan sampai di rumah ada korban berikutnya. Maka Nabi sampai bilang usir dari rumah kalian. Itu detail dibahas oleh para ulama. Artinya, sekolah nggak bisa sendiri, mesti melibatkan rumah. Dia mesti duduk sekolah dengan orang tua, panggil orang tuanya, kemudian duduk diskusi, kemudian kita buatkan perencanaannya. Nah, perencanaannya seperti apa itu harus didalami dalam Islam seperti apa. Nah, kalau ada ilmu hari ini yang coba bicara, umpamanya, yuk kita tanya, Islam membuka, kita tanya, kemudian kita cocokkan dengan syariat, cocok apa tidak, tentang bagaimana mengatasinya ini. Ya, dan salah satunya yang harus juga dipahami bahwa penyakit ini, karena ini penyakit buruk sekali, ini penyimpangannya sudah luar biasa, tidak normal, sudah sangat tidak normal, ya kan? Yang hari ini coba untuk dinormalkan, dalam tanda kutip. Ya, tidak, ini abnormal yang dianggap normal hari ini, ya, dan mulai banyak orang tidak normal itu, maka ini memang harus disadarkan bahwa ini tidak normal sebenarnya. Karena kalau ini diakui sebagai sesuatu yang biasa, normal, bahkan ini adalah kebebasan berekspresi, ya kan? Kemudian innalillahi, kalau yang bicara itu adalah orang penting di negeri ini di bidang agama, kan lebih bahaya lagi. Antum bisa bayangkan musibah negeri ini. Antum bisa bayangkan itu. Dan Rasul sudah pernah katakan, itu kalau banyak orang-orang berlaku seperti itu, salah satu musibah besarnya adalah persis seperti zaman Nabi Lut alaihissalam. Itu akan ada ambles bumi, Pak. Buruk sekali keadaannya nanti. Maka dari itu, inilah yang teman-teman harus disadarkan di mereka tentang bahwa ini memang ini bukan normal, ini bukan kebebasan, ini enggak normal. Kemudian juga namanya penyakit itu harus dipahami tentang sumber masalahnya. Sumber masalahnya, karena kadang-kadang sumber masalahnya itu kalau sumber masalahnya selesai, insya Allah selesai, Pak. Lebih mudah menyelesaikannya. Sekarang cek dulu apa sumber masalahnya. Dan sumber masalahnya bisa macam-macam. Bisa jadi mungkin cuma masalahnya masalah salah gaul dari korban di pergaulan. Cuma kenapa dia bisa masuk ke situ tiba-tiba? Orang kalau normal, Pak, kemudian tiba-tiba gabung dengan komunitas LGBT, itu masih nggak mau. Mesti jijik, Pak, nggak mau. Ya, tapi kok bisa dia gabung ke situ? Itu bisa ada pertanyaannya. Saya pernah menangani masalah ini, gitu ya. Itu ternyata gabungnya waktu itu gara-gara kesukaan mereka terhadap kesukaan mereka yang sama-sama menyukai sebuah band musik. Begitu dia masuk, isinya kok komunitas LGBT. Awalnya bukan pengen masuk LGBT, Pak. Awalnya dia suka dengan salah satu grup musik. Begitu masuk, kok isinya begitu? Akhirnya dia lama-lama mulai nerima, dan lama-lama dia mencoba.
Ya jadi kenali dulu masalahnya apa itu. Ya, kenali dulu masalahnya apa. Umpamanya gitu. Oh ternyata anak ini punya kekecewaan sangat mendalam pada ayahnya atau pada ibunya dan seterusnya. Itu juga harus cek betul. Atau apa masalahnya? Dan itu makanya harus diterapi semua. Cek dulu, diterapi semuanya, ya kan? Mana yang salah minta maaf, kita coba satukan, di-cut semua hubungan yang buruk dengan komunitas yang buruk itu, dan seterusnya itu menjadi solusi. Dan seterusnya nanti akan bisa kita gali di dalam konsep Islam bagaimana menangani itu, karena itu di zaman Nabi sebenarnya sudah mulai ada. Maksud saya orang yang bahkan nanti yang dikenal laki-laki ke perempuan-perempuanan, maksud saya, gitu ya. Bukan pola yang seperti hari ini, tapi itu saja tidak boleh dalam Islam. Laki ya laki beneran, ya kan, perempuan ya perempuan betulan. Ya, jadi nggak ada laki setengah perempuan. Laki-laki KW itu nggak ada, Pak. Dia mesti laki betulan, perempuan ya perempuan betul. Ya, begitu. Ringkasnya dikomunikasikan dengan baik dengan keluarganya dan pelajari lebih detail bagaimana solusi dalam Islam.